adik-adik. Wah, tidak terasa kita sudah di sesi 2 ya Lause Vinson. Betul banget Lause Yuvia. Hari ini Lause senang sekali ketemu Lause Vinson dan adik-adik. Wah, sama nih, Lause Vinson juga sangat senang ketemu Lause Yuvia dan adik-adik semua. Kalau begitu, mari kita saling menyapa satu sama lain. Kita katakan, It's good to see you. Good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Sekali lagi katakan, it's good to see you. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Wah, Lause kayaknya masih kurang semangat ya, Lause. Kita ulangi lagi satu kali. Betul, ya. Lause. Yuk kita ulangi pujian ini sekali lagi. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Katakan sama-sama, the Lord. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good. It's good To see you here with me. I'm so glad that you come. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami hingga di sesi ini. Biarlah kami mau menyerahkan serangkaian ibadah kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Yesus yang pimpin dan sertai. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Lause Vinson, ada kabar baik nih untuk kita semua. Wah, kabar baik apa itu Lause Yuvia? Tuhan Yesus telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Oh, berarti kita sudah menang ya Lause? Betul sekali, Lause. Wah, Lause jadi ingat nih sama satu pujian yang mengatakan Tuhan Yesus juga mati buat kita. Pujian apa itu, Lause? Wah, sama nih judulnya Lause. Lause ingat nggak? Ah iya, Lause ingat. Kalau begitu, mari kita nyanyi sama-sama lagunya. Tuhan Yesus mati bagiku, Dia tanggung segala dosaku. Hidup baru aku diberi, kini ku seorang pemenang. Sekali lagi, Tuhan Yesus mati bagiku. Tuhan Yesus mati bagiku, Dia tanggung segala dosaku. Hidup baru aku diberi, kini ku seorang pemenang. Inilah tekadku, bersama Yesus sampai ke tujuan. Menang-menang atas kuasa setan, karena ku seorang pemenang. Wah, Lause Yuvia, tadi kan kita sudah angkat pujian Tuhan Yesus mati bagi kita. Nah, kira-kira kenapa sih Tuhan Yesus mati buat kita? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Wah, kalau begitu adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita sambil mengangkat pujian ini. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me
Sekali lagi dari awal. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Paulus. Nah, hari ini adik-adik kita mau jalan-jalan sama-sama nih. Tapi kita bukan jalan-jalan mau ke negara Eropa atau ke negara di Amerika. Tapi hari ini kita mau jalan-jalan ke tempat yang pernah saya kunjungi dan pernah saya layani. Nah adik-adik, ada beberapa tempat nanti yang akan sama-sama kita jelajahi, yang akan sama-sama kita lihat tempat-tempatnya. Nah, kali ini kota pertama kali akan kita kunjungi adalah kota Efesus. Nah, adik-adik tahu nggak kota Efesus itu kota seperti apa? Nah, kota Efesus itu adalah kota yang besar. Nah, di situ adalah kota yang cukup maju, tetapi sayangnya di situ terjadi banyak penyembahan berhala terhadap dewa-dewa. Nah, dewa-dewanya dewa-dewa orang Yunani dan dewa-dewa orang Romawi. Nah, di situ tempat saya melayani ke orang-orang yang menyembah berhala. Nah, jadi saya waktu itu datang ke sana dan saya mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik kepada orang-orang di sana. Dan syukur kepada Tuhan kalau ada orang-orang yang mau mendengarkan dan mereka juga akhirnya percaya akan apa yang telah saya sampaikan. Nah, tapi adik-adik, tidak hanya ada orang-orang yang seperti itu yang saya temui. Ada juga orang-orang yang menolak, bahkan mereka menentang apa yang telah saya ajarkan. Mereka menganggap apa yang saya ajarkan itu adalah ajaran-ajaran sesat. Jadi mereka mengolok-olok saya, mereka menghujat saya karena saya menyampaikan sesuatu yang sangat berbeda dan bukan sebuah kebenaran untuk mereka. Nah, oleh karena itu, akhirnya saya dan orang-orang yang percaya memilih satu tempat tersendiri dan ya kami belajar di situ. Kami belajar tentang kebenaran itu di situ. Nah, jadi selama 2 tahun saya melayani di Efesus. Nah, tapi tidak lama setelah itu akhirnya saya harus masuk penjara, adik-adik. Saya harus masuk penjara karena mengabarkan Injil ini. Nah, ketika saya mengabarkan Injil ini dan saya masuk penjara, disitulah saya akhirnya memutuskan untuk menulis sebuah surat untuk jemaat-jemaat yang sudah ada di Efesus. Nah, apa yang saya tulis di situ juga adalah hal yang sangat penting bagi mereka dalam menjalani kehidupan mereka sebagai orang-orang yang sudah percaya tentang Injil. Nah, jadi adik-adik, yang saya tulis di situ adalah Allah yang begitu beranugerah. Apa itu anugerah? Anugerah itu seperti hadiah adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik ulang tahun nih, adik-adik ulang tahun pasti kan dikasih hadiah ya. Lalu setelah dikasih, adik-adik pasti nggak disuruh untuk bayar itu hadiahnya. Enggak. Ya, karena hadiah itu memang diberikan secara cuma-cuma. Nah, sama seperti anugerah. Anugerah itu Allah berikan buat kita secara cuma-cuma. Nah, apa yang Allah berikan secara cuma-cuma itu yang membuat kita bisa selamat. Selamat dari apa adik-adik? Selamat dari hukuman kekal karena dosa-dosa kita. Nah, adik-adik pasti tentunya ingat kalau kita adalah manusia yang telah berdosa. Kalau kita lihat dulu sekali waktu di kitab Kejadian, kita melihat bagaimana Adam dan Hawa menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Dan sejak saat itu, semua manusia jatuh dalam dosa, termasuk saya dan termasuk adik-adik. Nah, saya mengajarkan kembali kepada jemaat di Efesus bahwa Allah meskipun dia tidak suka dengan dosa, tetapi dia masih mengasihi kita. Dan dia mau mengambil kita kembali dari dosa dan kita bisa menjadi anak-anaknya. Jadi Allah
beranugerah, memberikan keselamatan bagi setiap kita. Dari dosa, kita dipindahkan menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Nah, itu inti yang ingin saya sampaikan kepada jemaat di Efesus dan juga kepada adik-adik saat ini. Nah, tapi kalau kita sudah tahu, kalau kita ini adalah orang-orang yang sudah dipindahkan dari dosa kepada kehidupan bersama dengan Allah, lalu apa? Kita harus ngapain adik-adik? Nah, adik-adik, ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu perubahan hidup. Nah, adik-adik, perubahan hidup ini digambarkan seperti metamorfosis. Adik-adik tahu kan metamorfosis ya? Pasti pernah belajar waktu di sekolah gitu. Nah, itu adalah proses yang kita bisa lihat dalam kehidupan seekor kupu-kupu. Dari telur, kemudian jadi ulat, jadi kepompong, lalu akhirnya jadi kupu-kupu. Nah, artinya kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, kita juga harus punya hidup yang berbeda dari kehidupan kita yang dulu, yang sebelum kita diselamatkan oleh Allah. Dalam hal apa aja? Nah, sebagai contoh, dalam relasi kita bersama dengan Tuhan. Nah, dulu mungkin kita adalah anak yang males-malesan kalau mau ibadah itu kayak, aduh capek ya mau ibadah lagi. Lalu kita juga jarang berdoa, kita jarang baca firman Tuhan. Nah, tapi setelah kita tahu bahwa Allah telah menyelamatkan kita dan memberikan anugerah, kita harus berubah. Jadi orang-orang yang semakin cinta Tuhan, kita rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, kita juga dengan semangat dan dengan sukacita mau mengikuti ibadah. Nah, lalu dalam hal apa lagi adik-adik? Mungkin dengan keluarga. Nah, mungkin di keluarga dulu adik-adik kita adalah anak-anak yang suka membantah orang tua. Kita kalau misalnya papa mama ngomong A, kita nggak mau lakuin. Kita malah balik ngomong gitu ya. Maksudnya kita membantah orang tua kita. Nah, atau misalnya ketika kita di rumah, kita diminta tolong bantu ini dong, bantu ini, bantu itu sebagai ya bantu orang tua kita di rumah. Nah, tapi kita nggak mau karena kita merasa untuk apa aku bantuin, kan papa mama bisa kerja sendiri. Nah, dari yang seperti itu kita berubah adik-adik, berubah total. Ketika di orang tua meminta kita pertolongan, kita jadi anak-anak yang oh iya saya mau bantu papa mama saya. Atau ketika papa mama sedang memberitahu saya sesuatu, saya mau dengerin. Telinga kita buka karena orang tua kita pasti akan memberikan kita hal-hal yang baik. Nah, lalu apalagi adik-adik? Ketika kita berelasi dengan sesama atau dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin dengan teman-teman adik-adik juga di sekolah mungkin ya. Nah, jadi kalau misalnya dulu kalau waktu kita ketemu teman, kita bawaannya tuh kalau marah kita pengen langsung main pukul, atau kita langsung keluarkan kata-kata yang kasar, atau kita melakukan sesuatu yang nggak baik. Nah, kita berubah adik-adik menjadi anak-anak yang bisa dengan lebih sabar, kita bisa mengasihi teman-teman kita bisa memberikan kata-kata yang baik bagi mereka. Nah, adik-adik, itu ya yang saya ajarkan kepada jemaat di Efesus. Adanya anugerah yang Allah berikan, yaitu anugerah keselamatan yang nggak bisa kita beli, nggak bisa kita ambil secara paksa, tetapi itu Allah berikan buat kita. Dan kalau kita mau ambil, kita mau terima anugerah itu, maka kita juga belajar untuk memiliki perubahan hidup. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yang dulunya hidup dalam dosa, sekarang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, itu perjalanan kita yang pertama. Jadi kita belajar bagaimana anugerah Allah, keselamatan yang sudah Allah berikan buat kita, itu membuat kita boleh menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah dan melanjutkan perjalanan kita, saya rindu untuk memberikan firman Tuhan buat adik-adik sekalian, supaya adik-adik bisa ingat dan menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini boleh menguatkan adik-adik. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menguatkan kita. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.